Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah masjid misterius yang tiba-tiba muncul di atas bukit dalam semalam. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pagi itu, warga desa Karangjati di Jawa Timur dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa, yaitu sebuah masjid megah berdiri di atas bukit Al-Munir yang sebelumnya hanya ditumbuhi semak belukar, sehingga mereka saling bertanya-tanya dan berkerumun di jalan-jalan desa. Di bawah cahaya mentari yang baru muncul, masjid tersebut tampak bercahaya keemasan, menimbulkan decak kagum sekaligus rasa takut di hati sebagian warga yang belum pernah melihat kemunculan bangunan seaneh itu. Pak Idris, sang kepala desa, segera mengumpulkan para tokoh masyarakat di balai desa, berharap menemukan jawaban atas misteri yang baru saja tersingkap di hadapan mereka. Bagaimana mungkin semalam bukit itu kosong, lalu pagi ini muncul sebuah masjid yang megah? Tanya Pak Idris dengan nada penuh kekhawatiran dan heran, sementara Pak Rahman yang dikenal bijak hanya menggeleng tak berdaya. Sementara itu, beberapa warga mulai berspekulasi bahwa masjid tersebut adalah pertanda gaib, sebagian lagi menduga ada orang kaya yang diam-diam membangunnya dalam semalam. Di sudut balai desa, Mak Yati, seorang nenek tua, berbisik dengan suara gemetar kepada tetangganya. Barangkali ini peringatan dari Allah agar kita lebih rajin beribadah. Anak-anak muda desa saling bercakap-cakap di depan warung kopi sambil memandangi bukit. Mungkin masjid itu turun dari langit, celetuk seorang pemuda, disusul gelak tawa yang terdengar canggung. Tokoh agama desa, Ustaz Malik, segera mendekat kepada Pak Idris dan berkata, "Kita harus menyelidikinya, tetapi dengan adab dan penuh tawakal kepada Allah." Para tokoh masyarakat sepakat untuk mengirim tim kecil mendekati masjid, namun mereka juga berjanji menjaga ketenangan agar tidak memicu kepanikan di tengah warga. Dengan perasaan campur aduk antara takjub, penasaran, dan kekhawatiran, warga desa Karangjati pun menunggu keputusan kepala desa dan para tetua, berharap segera menemukan jawaban atas misteri di atas bukit itu. Setelah bermusyawarah, Pak Idris memutuskan untuk memimpin sekelompok warga mendaki bukit Al-Munir, sementara warga lainnya menunggu dengan harap-harap cemas di bawah. Rombongan kecil itu terdiri dari Pak Idris, beberapa pemuda kuat, dan seorang tokoh masyarakat yang juga seorang ahli bangunan, berharap dapat menilai keaslian masjid tersebut. Namun, sebelum mereka setengah jalan mendaki, tiba-tiba kabut tebal turun dari puncak bukit, menutupi pandangan dan memaksa mereka berhenti sejenak. "Astagfirullah, kabut ini tebal sekali," ujar salah satu pemuda sambil meraba-raba jalan di depannya. Sementara Pak Idris mencoba menenangkan dengan berkata, "Bersabarlah, kita tunggu beberapa saat." Setelah menunggu sekitar 1 jam, kabut perlahan memudar, membiarkan mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya masjid itu terlihat semakin jelas. Dari dekat, detail masjid tersebut tampak persis seperti Masjid Al-Falah di tengah desa, mulai dari bentuk kubah, ornamen kayu jati pada pintu, hingga susunan batu bata yang serupa. "Ini benar-benar menyerupai masjid kita di bawah sana," bisik Pak Idris dengan nada kaget, sedangkan seorang pemuda menimpali, "Tidak mungkin hal ini terjadi tanpa campur tangan ilahi." Warga yang menunggu di bawah bukit melihat dari kejauhan bahwa rombongan Pak Idris telah tiba di sekitar masjid, sehingga muncul desas-desus baru di tengah kerumunan. "Mungkin masjid itu hanyalah bayangan atau fata morgana," ucap seorang warga, sementara yang lain menukas, "Tapi kalau begitu, kenapa mereka bisa menyentuhnya?" Dalam ketidakpastian tersebut, Pak Idris memutuskan untuk kembali ke balai desa, memanggil Ustaz Malik agar ia dan beberapa pemuda lainnya melakukan verifikasi keaslian masjid lebih mendalam. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, Pak Idris bersama Ustaz Malik dan beberapa pemuda desa melangkah mantap menuju masjid di puncak bukit Al-Munir, berharap mendapatkan kepastian atas keajaiban tersebut. Setibanya di depan pintu masjid, mereka mendapati pintu kayu jati yang terukir indah, persis seperti di Masjid Al-Falah, dan ketika salah seorang pemuda menyentuhnya, terasa kekokohan kayu itu di telapak tangannya. "Masjid ini bukan ilusi, ia benar-benar nyata," bisik Ustaz Malik dengan nada kagum, sementara Pak Idris menatap sekeliling, berusaha menemukan tanda-tanda rekayasa manusia. Mereka masuk ke dalam masjid dengan hati-hati, langkah kaki terdengar menggema di ruang dalam yang luas, menciptakan suasana hikmat yang tak biasa. Seorang pemuda menguji suara dengan melafalkan kalimat takbir, dan suaranya memantul dengan jelas, membuktikan struktur bangunan yang kokoh. "Allahu Akbar!"
panggil pemuda itu, dan gemas suara tersebut menjalar ke sudut-sudut ruangan, membuat hati mereka semakin yakin akan keaslian masjid ini. Di pojok ruang utama, tampak mimbar berukir serupa dengan yang ada di Masjid Al-Falah, hanya saja warna kayunya tampak lebih terang dan bersih. Subhanallah, bagaimana mungkin dua masjid bisa sama persis seperti ini? Tanya seorang pemuda, sementara Ustaz Malik menjawab, mungkin ini adalah tanda kebesaran Allah yang ingin kita renungkan. Tak ada retakan atau kerusakan yang biasanya menandakan bangunan baru yang dibangun dengan terburu-buru, bahkan setiap detailnya seolah telah berdiri kokoh sejak lama. Setelah cukup lama meneliti, mereka bersepakat bahwa masjid ini bukan sekadar ilusi optik, dan kini giliran mereka untuk mencari petunjuk lebih jauh tentang asal-usulnya. Begitu memasuki ruang dalam masjid dengan lebih teliti, Ustaz Malik menemukan sajadah yang terlipat rapi, seolah baru saja digunakan untuk sholat, padahal tak seorang pun mengaku pernah sholat di sana. Sebuah Al-Quran terbuka di atas mimbar, halamannya menampilkan ayat-ayat tentang ilmu dan hikmah, seolah mengisyaratkan pesan tertentu kepada mereka yang membaca. Siapa yang terakhir sholat di sini? Tanya Pak Idris, namun tak ada yang mampu menjawab, bahkan mereka tak tahu siapa yang menaruh Al-Quran di sana. Dari langit-langit masjid, beberapa tetes air jatuh, padahal atapnya tidak bocor dan cuaca di luar sedang cerah, membuktikan adanya keanehan yang sukar dijelaskan. Air ini dari mana asalnya? Bisik seorang pemuda, sementara yang lain hanya mengangkat bahu kebingungan. Ustaz Malik mencoba mengecek ke atas, tapi tak ada celah atau lubang, sehingga tetesan air ini seakan muncul dari dimensi lain. Mereka kemudian berkumpul di tengah ruangan, membentuk lingkaran kecil, berdiskusi dengan suara pelan agar tidak mengganggu kehusyukan tempat ibadah. Saya khawatir ada sesuatu yang kita belum pahami, kata Ustaz Malik, menatap wajah-wajah pemuda yang tampak was-was. Mungkin kita harus memohon petunjuk dari Allah. Para pemuda mengangguk setuju, berjanji akan melaksanakan sholat istikharah begitu kembali ke desa, agar Allah menunjukkan maksud dari kemunculan masjid ini. Setelah mengamati sejumlah keganjilan ini, mereka pun memutuskan untuk turun kembali ke desa, membawa kabar bahwa masjid tersebut nyata sekaligus misterius. Sepulangnya dari bukit, Pak Idris dan rombongan disambut oleh kejadian mengejutkan. Hujan deras tiba-tiba mengguyur desa padahal sudah 3 bulan kemarau berlangsung. Curah hujan yang tak henti-henti membuat tanah yang kering kerontang menjadi becek, dan warga terpaksa berhenti bekerja di sawah serta ladang mereka. Alhamdulillah, akhirnya hujan turun, ucap seorang petani, meski ada rasa khawatir melihat intensitas hujan yang tak biasa ini. Sungai kecil di tengah desa, yang biasanya kering dan hanya menyisakan bebatuan, sekarang meluap dan airnya mengalir deras, mulai menggenangi rumah-rumah di bantaran sungai. Airnya naik dengan cepat, kita harus segera menyelamatkan barang-barang, teriak seorang ibu muda, berlari ke dalam rumah untuk menyelamatkan perabotan. Warga berkumpul di depan rumah masing-masing, menatap langit yang gelap dan hujan yang turun tanpa jeda, sementara petir sesekali menyambar. Bencana apa ini, ya Allah, kata Pak Rahman, seorang tokoh desa, sambil menatap permukaan air yang kian meninggi. Ustaz Malik yang baru kembali dari bukit mengingatkan warga bahwa segala sesuatu adalah ketetapan Allah, dan mungkin ini ujian untuk menguji kesabaran mereka. Meski khawatir, beberapa warga tetap berusaha tenang, mengamankan harta benda dengan harapan hujan akan segera reda. Hujan yang tak kunjung berhenti membuat warga mulai merasakan bahwa ini bukan sekadar hujan biasa, melainkan pertanda lain yang berkaitan dengan kemunculan masjid misterius tersebut. Dalam beberapa jam saja, air yang menggenang di jalan-jalan desa telah mencapai setinggi lutut orang dewasa, memaksa warga bergerak cepat menyelamatkan harta benda. Beberapa warga membawa kasur dan lemari ke bagian rumah yang lebih tinggi, sementara anak-anak diungsikan ke tempat yang dianggap aman. Kita harus menyelamatkan diri dan keluarga dulu, kata seorang bapak kepada istrinya, sementara si istri bergegas memasukkan pakaian ke dalam tas plastik. Kepala desa, Pak Idris, mengumumkan melalui pengeras suara agar warga segera mengungsi, karena diprediksi banjir akan semakin meningkat. Menuju kemana kita? Tanya seorang ibu, yang dijawab Pak Idris. Ke atas Bukit Al-Munir, di sana ada tempat tinggi dan mungkin masjid itu bisa menjadi tempat berteduh. Mendengar perintah tersebut, warga mulai bergerak berkelompok, membawa barang yang bisa diselamatkan, sementara ternak diikat dan dibawa perlahan naik ke bukit. Meski hati diliputi rasa takut dan keheranan akan masjid misterius itu, warga tidak punya pilihan lain, karena desa mereka kini mulai tenggelam dalam air coklat. Berpegang erat, jangan pisah,
teriak seorang pemuda kepada istrinya yang menggandeng anaknya, berusaha menerobos derasnya hujan. Malam mulai merangkak, penerangan minim, namun warga terus berjalan mendaki bukit. Setitik harapan muncul ketika mereka melihat siluet masjid di atas sana. Dengan langkah berat, mereka akhirnya memutuskan bahwa keselamatan jiwa lebih penting daripada mempertanyakan asal-usul masjid, dan mereka melanjutkan perjalanan meski belum tahu apa yang menanti di puncak. Di bawah guyuran hujan yang belum juga reda, warga desa Karangjati berbondong-bondong menuju Bukit Al-Munir, menuntun sapi dan kambing, serta menjunjung barang-barang di atas kepala. Anak-anak menangis kedinginan, para ibu berusaha menenangkan, sementara para bapak terfokus memastikan semua anggota keluarga selamat sampai tujuan. "Ayo, kita sudah dekat," ujar Pak Idris yang berjalan paling depan, membelah derasnya hujan dan terpaan angin kencang. Setibanya di atas bukit, mereka melihat masjid misterius itu berdiri kokoh. Pintunya terbuka seakan mengundang mereka masuk, meski perasaan takut masih menggelayuti hati. "Masuk saja dulu, setidaknya kita aman dari hujan," kata Ustaz Malik, sambil memberi isyarat agar warga masuk dengan tertib. Beberapa warga ragu untuk melangkah, namun kebutuhan akan tempat berteduh lebih besar daripada rasa gentar mereka, sehingga akhirnya semua berbaris memasuki masjid. Di dalam masjid, suasana dingin dan lembab, namun tidak ada genangan air, lantainya kering meski di luar hujan tak henti. "Alhamdulillah, setidaknya kita terlindung," ucap seorang nenek sembari menenangkan cucunya yang ketakutan. Sementara itu, seorang pemuda berbisik kepada rekannya, "Masjid ini aneh, tapi kita tak punya pilihan," dan rekannya hanya mengangguk setuju. Malam itu, masjid di puncak Bukit Al-Munir menjadi tempat pengungsian massal, menyelamatkan puluhan warga dari gempuran banjir yang merendam desa mereka. Saat pagi menjelang, warga yang mengungsi di dalam masjid terkejut mendapati rak-rak kitab yang tertata di salah satu sudut, persis sama seperti rak di Masjid Al-Falah di desa mereka. Beberapa kitab kuning yang akrab di mata para santri ternyata juga berada di sana, dalam posisi yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya di Masjid Al-Falah. "Astagfirullah, bagaimana kitab-kitab ini bisa ada di sini?" tanya seorang lelaki tua, sambil menyentuh sampul kitab yang masih kering dan utuh. Ustaz Malik mendekati rak kitab itu, mengamati judul-judul yang sama persis dengan kitab-kitab yang pernah ia baca di bawah bukit. "Ini benar-benar sama, seperti masjid kita yang dibawa ke atas," ucapnya pelan, sementara beberapa pemuda terdiam, mencoba meraba logika yang tak terpahami. Warga mulai saling berbisik, sebagian merasa ketakutan karena fenomena ini sulit dijelaskan dengan akal sehat. Mungkin Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, memindahkan ilmu yang selama ini kita abaikan ke tempat tinggi agar kita sadar, kata Pak Idris perlahan. Seorang ibu yang sebelumnya terlalu sibuk menyelamatkan perabotan kini tertegun melihat kitab-kitab itu, menyadari bahwa ia tak pernah menganggap penting isi kitab tersebut. "Apa maksud semua ini?" tanya seorang pemuda kepada Ustaz Malik, yang hanya dapat menjawab, "Kita harus memohon petunjuk kepada Allah, karena ini di luar kemampuan nalar manusia." Dengan hati yang bergetar, warga menyadari bahwa masjid misterius ini bukan sekadar tempat berteduh, tetapi sebuah tanda yang ingin mengarahkan mereka pada ilmu dan hikmah. Pak Idris segera mengingatkan semua warga bahwa kitab-kitab tersebut adalah warisan berharga para ulama terdahulu, yang selama ini jarang mereka pelajari dengan sungguh-sungguh. "Ilmu dalam kitab-kitab ini lebih berharga daripada emas dan perak," ujarnya, sementara warga mulai menyadari kelalaian mereka dalam merawat ilmu agama. Seorang pemuda mengamati salah satu kitab dengan seksama, mengakui bahwa ia sering melihatnya di Masjid Al-Falah tapi tak pernah tertarik membacanya. "Bagaimana kitab-kitab ini bisa berpindah sendiri?" tanya seorang bapak, dan tak ada yang dapat memberikan jawaban pasti selain menyebut ini sebagai kuasa Allah. Ustaz Malik mengajak warga untuk membuka lembaran-lembaran kitab itu, berharap menemukan ayat atau hadits yang dapat memberi petunjuk akan situasi yang mereka hadapi. "Marilah kita membaca bersama. Mungkin ada hikmah tersembunyi di balik semua ini," ajaknya lembut, disambut anggukan ragu-ragu beberapa orang. Warga mulai memahami bahwa mereka tak lagi bisa mengabaikan ilmu, karena di saat banjir melanda dan harta benda tak dapat diselamatkan, hanya ilmu yang bisa menjadi bekal sejati. Beberapa warga berbisik bahwa mungkin masjid di atas bukit ini adalah simbol, mengajak mereka naik, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. "Kita harus menyadari pentingnya ilmu," ujar Pak Rahman, "karena ilmu akan menuntun kita memahami maksud Allah di balik segala kejadian." Dengan tekad yang perlahan tumbuh,
Warga sepakat untuk merawat kitab-kitab ini dengan penuh rasa syukur dan mulai mengkajinya bersama. Malam itu, setelah seharian berada di dalam masjid, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki yang samar, seolah seseorang tengah berjalan di antara rak kitab. "Siapa itu?" tanya seorang pemuda dengan suara berbisik, namun tak ada yang menjawab, hanya kesunyian dan desiran angin lembut. Ustaz Malik menyarankan agar mereka tenang, lalu mengajak para lelaki dewasa untuk melaksanakan sholat tahajud, memohon petunjuk Allah atas misteri ini. "Marilah kita sholat bersama, insya Allah hati kita akan dibimbing," katanya, disambut oleh beberapa warga yang sudah memasang sajadah. Suasana malam itu menjadi khusyuk, suara lantunan ayat Al-Quran terdengar menenangkan, menembus keheningan, dan memupus rasa takut. Beberapa warga wanita dan anak-anak duduk di pojok ruangan, memperhatikan sambil berdoa dalam hati, berharap mendapatkan ketenangan. Selesai sholat, Ustaz Malik berdoa panjang, memohon agar Allah membuka tabir rahasia masjid ini dan memberi pemahaman yang benar kepada warga. Ketika semua orang terlelap, suara langkah itu terdengar lagi, namun kali ini hanya seperti bisikan angin, membuat sebagian warga terjaga setengah sadar. "Mungkin itu penjaga masjid ini, atau malaikat yang ditugaskan Allah," bisik seorang warga yang berusaha berpikir positif. Dengan suasana batin yang lebih tenang, warga menanti datangnya fajar, berharap esok hari akan membawa penjelasan yang lebih terang. Malam itu, saat tertidur, Ustaz Malik bermimpi didatangi seorang lelaki tua berjubah putih yang wajahnya bersinar teduh, membawa tongkat kayu dan senyum bijak. Lelaki tua itu berpesan agar warga desa lebih peduli pada ilmu daripada harta benda, karena ilmu akan menjadi pelita dalam kegelapan ujian. "Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup," kata lelaki itu dalam mimpi, "dan jika kalian mengabaikan ilmu, kalian akan tersesat dalam kekalutan." Ustaz Malik mendengar pesan itu dengan hikmat, berjanji dalam hati bahwa ia akan menyampaikannya kepada warga. Lelaki tua itu juga mengingatkan akan datangnya musibah besar, namun jika mereka kembali kepada ilmu dan iman, musibah itu akan menjadi jalan menuju kematangan rohani. "Jangan terperdaya oleh harta," lanjut lelaki itu, "karena harta hanya sementara, sedangkan ilmu akan kekal dalam jiwamu." Ustaz Malik terbangun dengan hati bergetar, menyadari bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa, melainkan isyarat ilahi yang harus disampaikan. Setelah subuh, ia mengumpulkan warga, menceritakan mimpinya dengan suara tenang namun berwibawa. "Saya yakin ini petunjuk dari Allah, mari kita jadikan ilmu sebagai prioritas," ujarnya, sementara warga mendengarkan dengan kagum dan takzim. Pesan itu mulai meresap di hati warga, menggugah kesadaran bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada harta, melupakan ilmu yang sebenarnya dapat menyelamatkan mereka. Hari berikutnya, banjir di desa semakin parah, air mencapai atap-atap rumah, menyisakan pemandangan yang pilu dari puncak bukit. Warga yang masih ragu akhirnya menyadari bahwa hampir semua harta benda yang mereka tinggalkan di desa telah lenyap di bawah genangan air. "Harta kita habis," keluh seorang bapak, sedangkan istrinya menangis memikirkan perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Ustaz Malik menghibur mereka, "Jangan bersedih berlebihan, Allah pasti punya rencana di balik semua ini." Beberapa warga menyesal karena saat mengungsi hanya fokus pada menyelamatkan harta, bukan kitab-kitab dan ilmu. "Seandainya kita lebih peduli pada kitab-kitab itu sejak dulu," ujar seorang pemuda dengan nada menyesal. Pemandangan desa yang tenggelam menjadi pengingat bahwa harta materi hanyalah titipan yang mudah hilang, sedangkan ilmu dapat dibawa kemana saja. Air semakin tinggi, membuat warga di atas bukit merasa ngeri membayangkan kondisi di bawah, namun kini mereka beruntung memiliki tempat berlindung. Bayangan musibah besar yang diprediksi dalam mimpi Ustaz Malik ini menjadi kenyataan, namun di balik itu terselip hikmah besar. Menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan harta, warga mulai mencari ketenangan dengan membaca Al-Quran dan kitab-kitab yang ada di masjid. Dalam pengungsian tersebut, Ustaz Malik mengingatkan warga bahwa banjir ini bisa menjadi ujian dari Allah, agar mereka lebih peduli pada ilmu dan amal ibadah. Warga yang semula tidak tertarik pada kitab-kitab kuning itu kini mulai membukanya, membaca baris demi baris dengan kesadaran yang baru. "Ilmu ini mungkin yang akan menyelamatkan jiwa kita," ujar seorang pemuda yang sebelumnya hanya sibuk dengan usaha dagangnya. Selama berhari-hari pengungsian, warga mengisi waktu dengan mempelajari ilmu agama, membentuk kelompok belajar kecil yang dipimpin oleh Ustaz Malik. "Kita manfaatkan waktu ini untuk memperdalam pemahaman kita," kata Pak Idris,
yang kini lebih mantap dengan nilai-nilai ilmu daripada sekadar membangun kekayaan materi. Beberapa warga tampak mulai mampu membaca kitab gundul, memecahkan makna di balik huruf-huruf Arab yang sebelumnya terasa asing. Perlahan, suasana di dalam masjid berubah menjadi madrasah dadakan. Suara muratal Al-Quran menggema, diselingi diskusi tentang tafsir dan hadits. Subhanallah, dulu kita sibuk dengan hal duniawi, sekarang kita merasakan nikmatnya belajar, ujar seorang wanita parubaya yang tekun mendengarkan penjelasan Ustaz Malik. Meski harta benda terbenam, hati mereka kini terisi dengan cahaya ilmu yang menuntun pikiran dan perasaan. Di tengah bencana, mereka mulai memahami bahwa ilmu adalah bekal terbaik dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Namun, tidak semua warga langsung menerima perubahan ini. Sebagian mulai mempertanyakan mengapa mereka harus mempelajari kitab-kitab itu daripada memikirkan cara menyelamatkan sisa harta mereka. Kita butuh uang untuk membangun kembali desa, bukan sekadar membaca kitab, seru seorang warga yang masih terpaku pada nilai materi. Pak Idris menanggapi dengan tegas, harta bisa hilang, tapi ilmu akan terus hidup dalam jiwa kita dan menuntun kita keluar dari kesulitan. Perdebatan memanas, beberapa warga terpecah antara keinginan mengejar harta dan ajakan memperdalam ilmu. Bagaimana kita bisa makan jika hanya mengandalkan ilmu? Tanya seorang ibu, sementara yang lain menjawab, jika kita paham ilmu, kita bisa mengatur hidup kita dengan lebih bijaksana. Ustaz Malik mencoba menenangkan suasana, tidak ada yang melarang mencari harta, tapi ilmu harus menjadi pedoman agar kita tidak salah langkah. Seiring waktu, beberapa warga yang awalnya menentang mulai menyadari bahwa tanpa ilmu, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita sedang diuji, mungkin Allah ingin kita belajar agar kelak ketika desa dibangun lagi, kita lebih arif dan adil, kata Pak Rahman, menengahi perdebatan. Warga yang berselisih akhirnya setuju untuk terus belajar, setidaknya sampai banjir surut dan keadaan lebih stabil. Dengan demikian, meski masih ada keraguan, arus pemahaman tentang pentingnya ilmu mulai mengalir lebih deras di hati mereka. Beberapa warga yang masih keras kepala memutuskan kembali ke desa demi menyelamatkan barang-barang mereka, berharap banjir telah surut. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Arus banjir masih kuat, membuat upaya mereka sia-sia dan justru membahayakan nyawa. Allahu Akbar, airnya deras sekali, teriak seorang lelaki yang hampir hanyut, sementara rekannya berusaha menarik tangannya ke tempat yang agak lebih tinggi. Saat mereka terjebak, tak ada bantuan yang bisa segera tiba, karena semua orang berlindung di atas bukit, jauh dari jangkauan arus. Dengan susah payah, mereka mencoba menyelamatkan diri, tapi harta yang mereka kejar telah hilang entah kemana, hanyut di bawah aliran air. Berjuang melawan arus deras, mereka akhirnya kembali ke bukit dengan tangan hampa, wajah lesu menandakan penyesalan yang mendalam. Kita salah telah mengutamakan harta, kata salah seorang yang selamat. Ilmu dan keselamatan jiwa ternyata lebih penting. Peristiwa ini menjadi pelajaran nyata bahwa keinginan mempertahankan materi justru mendekatkan mereka pada bahaya. Warga lain yang menyaksikan kejadian tersebut merasa iba, sekaligus bersyukur bahwa mereka telah memilih bertahan di masjid. Dari pengalaman pahit itu, kesadaran warga semakin kuat bahwa mengejar harta tanpa bimbingan ilmu hanya akan membawa kesengsaraan. Pada suatu sore, sebuah perahu kecil yang dikirim untuk memeriksa keadaan desa dihantam arus deras, terbalik, dan isinya hanyut terbawa banjir. Barang-barang yang dibawa perahu itu, termasuk beberapa alat pertanian, perabotan, dan makanan, lenyap tanpa sisa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ujar Pak Idris, menyadari bahwa upaya menyelamatkan harta sekali lagi gagal. Esok paginya, warga di atas bukit menemukan sisa-sisa barang yang hanyut terdampar di sekitar masjid, seakan Allah menegaskan bahwa segala harta akan kembali pada tanah. Ini seperti peringatan bahwa harta tidak akan pernah abadi, kata seorang pemuda sambil mengamati potongan kayu perahu yang patah. Warga menyadari bahwa meski mereka berada di puncak bukit yang aman, harta benda tetap bisa hilang, seolah Allah menunjukkan bahwa apa yang mereka miliki bukanlah milik mereka seutuhnya. Kita telah salah menilai kehidupan, bisik seorang wanita. Selama ini kita anggap harta adalah segalanya, ternyata ilmu dan imanlah yang kita butuhkan. Para warga kini lebih sering berkumpul di dalam masjid, mempelajari kitab-kitab, melantunkan ayat-ayat suci, dan berzikir bersama. Peristiwa perahu terbalik menguatkan keyakinan bahwa segala usaha tanpa ridho Allah tak akan menuai hasil yang memuaskan. Dengan hati yang semakin tawadhu,
Warga terus memanjatkan doa agar Allah memudahkan mereka memahami hikmah di balik ujian ini. Di tengah suasana yang semakin religius, Ustaz Malik mengusulkan agar masjid di atas bukit dijadikan pusat pembelajaran agama dan penghafalan Al-Quran, sebagai simbol kembalinya mereka pada sumber ilmu. Pak Idris menyetujui usulan itu, menyatakan bahwa dari tempat ini kelak akan lahir generasi yang lebih cinta ilmu dan bertakwa. Mari kita memulai halakah setiap malam, di mana kita membaca dan mengkaji Al-Quran bersama, ajak Ustaz Malik dengan suara hangat. Beberapa pemuda yang dulunya sibuk mencari keuntungan dunia kini duduk bersila, menyimak bacaan ayat demi ayat dengan hikmat. Warga yang awalnya ragu kini menyadari bahwa ilmu adalah harta tak ternilai, menjadikan waktu mereka lebih bermakna daripada sekadar menghitung uang. Suasana masjid pun berubah, setiap sudutnya menjadi saksi perjalanan spiritual warga yang mulai memahami esensi kehidupan. Jika kita tekun belajar, Allah akan mengangkat derajat kita, kata seorang tokoh masyarakat, mengutip salah satu ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Malam-malam di masjid diisi dengan tadarus, kajian tafsir, serta diskusi ringan tentang akhlak dan adab, menggantikan percakapan duniawi yang dulu memenuhi waktu luang. Warga pun saling menyemangati, membangun tekad untuk bangkit dari musibah ini dengan modal ilmu yang benar. Dari titik balik ini, Desa Karangjati mulai melangkah menuju peradaban baru yang lebih berlandaskan iman dan ilmu. Tak berselang lama, banjir perlahan mulai surut, air kembali ke aliran sungai yang normal, dan tanah yang sempat terendam kini mulai mengering. Warga menyaksikan perubahan ini dengan rasa syukur, meyakini bahwa kesadaran mereka terhadap pentingnya ilmu turut mendatangkan rahmat Allah. Alhamdulillah, semoga ini tanda bahwa Allah ridho dengan perubahan sikap kita, ucap Pak Idris sambil memandang desa yang mulai menampakkan bentuk aslinya. Meski lumpur menutupi sebagian besar lahan dan rumah, warga tidak terlalu bersedih, karena di hati mereka telah tumbuh kesadaran baru. Tanah bisa kita bersihkan, rumah bisa kita bangun kembali, tapi ilmu dan iman harus terus kita pelihara, kata Ustaz Malik, menegaskan prioritas baru mereka. Perlahan, warga turun dari bukit, membawa hati yang lebih bersih dan tekad yang lebih kuat. Sementara masjid di atas bukit tetap berdiri megah sebagai penanda perubahan. Mereka mulai membersihkan desa, bergotong royong, saling membantu, menguatkan rasa persaudaraan yang dulu kadang terabaikan. Anak-anak yang semula hanya bermain kini belajar membaca huruf hijaiyah dengan penuh antusias, seakan menemukan dunia baru yang lebih berharga. Banjir mungkin telah merusak materi, namun ia juga telah membersihkan banyak hati dari debu-debu kesombongan dan kelalaian. Perubahan drastis ini menjadi momen pembelajaran bersama, bahwa musibah dapat menjadi titik balik menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setelah air benar-benar surut, Pak Idris memimpin musyawarah desa untuk membangun kembali Karangjati dengan landasan iman dan ilmu yang kokoh. Kita akan membangun madrasah, perpustakaan, dan tempat belajar yang memadai, ujarnya disambut tepuk tangan warga yang setuju sepenuh hati. Warga sepakat bahwa ilmu adalah pondasi utama kehidupan, bukan sekadar kekayaan duniawi yang mudah sirna. Mari kita jadikan desa ini sentra pendidikan agama dan umum, agar anak cucu kita tumbuh dalam cahaya ilmu, seru Ustaz Malik dengan mata berbinar. Pada saat yang sama, beberapa warga tergerak untuk mendatangkan kitab-kitab baru, mengembangkan koleksi yang ada, dan mengundang ulama-ulama untuk mengajar. Pembangunan madrasah dimulai, sementara warga lain sibuk membenahi rumah mereka. Tetapi kali ini mereka tidak lupa memasukkan rak kitab di sudut rumah. Diskusi-diskusi warga kini sering membahas tafsir, hadits, dan akhlak, menggantikan obrolan tentang keuntungan dagang semata. Jika kita mengutamakan ilmu, insya Allah keberkahan akan mengikuti, ujar seorang warga, yang mulai merasakan ketenangan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan semangat baru, mereka merapikan desa, menanam pohon, mengairi sawah, dan menata kembali kehidupan dengan penuh kesyukuran. Hikmah dari bencana ini menjadi pondasi, mengukir wajah baru desa Karangjati yang lebih berilmu, beriman, dan beradab. Setelah semua warga kembali ke desa dan memulai babak baru kehidupan, mereka menyadari sesuatu yang ganjil. Masjid di atas Bukit Al-Munir kini tertutup kabut tebal. Saat kabut perlahan hilang, masjid yang kemarin tegak berdiri kini tak lagi tampak, seakan lenyap ditelan semak belukar seperti sedia kala. Warga berdiri di kejauhan, memandang puncak bukit dengan perasaan campur aduk antara kagum, heran, dan syukur. Masjid itu telah mengajarkan kita satu hal penting, kata Pak Idris pelan.
bahwa ilmu harus diselamatkan, bukan sekadar harta. Kehilangan masjid misterius itu tidak menimbulkan kesedihan, karena warga telah menyerap pelajaran berharga yang ditinggalkannya. Mungkin masjid itu memang dihadirkan Allah untuk membimbing kita, ujar Ustaz Malik, menyadari tugasnya kini adalah menjaga semangat ilmu di tengah warga. Tidak ada yang tahu kemana perginya masjid itu, namun kenangan dan hikmah yang tertinggal akan terus hidup di hati mereka. Warga pun melanjutkan hidup, membangun dan mengajar, menanamkan ilmu di setiap lapisan masyarakat desa. Harta benda akan datang dan pergi, namun ilmu dan iman yang telah diraih akan menjadi cahaya abadi dalam kehidupan mereka. Demikianlah, masjid itu lenyap seiring kabut yang menghilang, meninggalkan warisan paling berharga, kesadaran bahwa ilmu adalah penyelamat sejati, bukan sekadar harta benda. لك شفاعة يا رسول الله زدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله المبتلى بك يا حبيب أنت من خلقي يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا حبيب أنت الخطية يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي
رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله جئت البر بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا خير المنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا إمام الرسل السندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل السندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي حسام بالنجم ممنوع والسقيم يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا
والرسل يا سندي أنت بر الله معتمدي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله